Salam saudara-saudara, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan atau khotbah Minggu tanggal 10 Oktober 2021 dalam kalender gerejawi disebut Minggu 19 setelah Trinitatis. Evangelium dari Ayub pasal 23 ayat 10-17 dengan tema Allah tidak pernah berubah. Saya akan bacakan teksnya untuk saudara-saudara. Ayub pasal 23 ayat 10-17, demikianlah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikut jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa yang menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapanku aku binasa, dan bukan juga karena murkaku ditutupi gelap gulita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam minggu ini dengan tema Allah tidak pernah berubah. Perikop khotbah hari ini menuliskan bagaimana Ayub mencoba membela dirinya di hadapan Allah dari tekanan para sahabat-sahabatnya, teman-teman Ayub yaitu Bildad, Zofar, dan Elifas, yang mengklaim bahwa segala penderitaan yang menimpa Ayub pasti karena dosa-dosanya, dan meminta agar Ayub tidak usah malu mengakui dosa-dosanya dan segera bertobat. Ayub sudah menerangkan bahwa apa yang terjadi kepadanya bukan karena ia melakukan kejahatan atau dosa, tetapi hal itu semata-mata karena ujian atau cobaan dari Tuhan. Tetapi sahabat-sahabat Ayub itu terus mendesaknya dan menyudutkannya dan mengklaim Ayub sebagai orang yang munafik. Dalam hal mengklarifikasi tuduhan keji sahabat-sahabatnya itulah Ayub menuliskan pernyataan yang menjadi bahan khotbah bagi kita dalam minggu ini. Ayub berkata dalam bahasa Ibrani, Imad derek yada kikasasab behanani esse. Artinya, Ayub menyatakan Tuhan tahu jalan hidupku. Ayub yakin yang terjadi kepadanya adalah ujian dari Tuhan, dan setelah ujian itu selesai, Tuhan Allah akan membuatnya timbul seperti emas. Dalam situasi yang jatuh dalam pencobaan itu, Ayub menggaransikan dirinya dan berkata, My foot has held fast to his steps. I have kept his way and not turned aside. Artinya menurut Ayub, saat ia jatuh dalam situasi pencobaan, maka langkah kaki kita harus lebih mengikuti jejak dan jalan Tuhan, tanpa mau menyimpang dari jalan dan jejak Tuhan karena dampak dari pencobaan yang sedang terjadi. Jadi bagi Ayub, pencobaan atau penderitaan adalah momen untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, bukan sebagai momen untuk pergi meninggalkan Tuhan. Kenapa Ayub begitu yakin bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja dalam menanggung pencobaan penderitaan hidup ini? Dalam bahasa Ibrani, Ayub berkata, Yahweh be a heart. Dalam King James Version dikatakan, but he is unique, yang artinya Tuhan itu adalah unik, Tuhan itu adalah khas, Tuhan itu adalah khusus. Dari kata Yahweh Ekat atau Yahweh Uniku diterjemahkan LI, Tuhan tidak pernah berubah. Karena Ayub tahu bahwa Yahweh Ekat atau Tuhan tidak pernah berubah, karena itulah Ayub sangat yakin bahwa pencobaan penderitaan yang sedang terjadi dalam hidupnya pada akhirnya akan baik-baik saja asal ia setia kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah berubah kasih dan sayangnya kepada hambanya. Ayub menerangkan bahwa jika Tuhan sudah memutuskan sesuatu, ia tidak akan ada yang dapat menghalangi keputusan Tuhan itu, dan segala sesuatu yang sudah dikehendaki Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan kehendak Tuhan itu. Ayub sampai pada kesadaran iman bahwa dalam menghadapi keputusan dan kehendak Tuhan adalah dengan hidup pasrah dan bergantung kepada Tuhan. Karena semakin kita melawan dan memberontak kepada keputusan dan kehendak Tuhan, hal itu akan semakin membinasakan dan menyengsarakan kehidupan kita sendiri. Kesadaran Ayub kepada legalitas atau wibawa kehendak dan keputusan Tuhan yang absolut itu tampak dari perkataan Ayub yang berkata, Therefore, I am terrified at his presence. When I consider this, I am afraid of him. Ayub ketakutan menghadapi hadirat Tuhan. I am terrified at his presence. Ayub takut kepada pertimbangan Tuhan. I am afraid of him.
Dalam perikop ini ada dua kata Ibrani yang dipakai menerangkan kata takut. Yang pertama adalah ebahel atau terrified dan kata wiepat atau afraid. Makna kata takut dalam kedua kata ini bukan menerangkan rasa takut seperti ketakutan yang histeris, yang trauma, atau ketakutan seperti kepada sesuatu yang menakutkan, yang dapat membunuh, seperti ketakutan kepada hewan buas, kepada hewan yang beracun, atau ketakutan kepada hantu. Tetapi kata ebahel dan kata wiepat menerangkan satu sikap yang amat sangat menjaga perasaan agar jangan sampai tersinggung atau terluka. Jadi rasa takut Ayub kepada Tuhan bukan karena Ayub menganggap Tuhan itu seperti monster yang menyeramkan, tetapi Ayub sangat segan dan sangat hati-hati dan sangat menghargai agar ia jangan melukai hati Tuhan, karena ia sangat menyayangi dan mengasihi Tuhan. Jadi berbeda sekali saudara-saudara, rasa takut karena kita mengasihi dia dengan rasa takut karena kita berpikir ia bisa membunuh kita. Jadi kata ebahel dan kata wiepat, kata terrified dan kata afraid di sini bukan menerangkan Ayub melihat Tuhan sebagai monster sehingga dia takut, bukan. Tapi Ayub mengasihi Tuhan. Karena ia mengasihi Tuhan, maka ia sangat menjaga perasaan Tuhan. Jangan sampai Tuhan terluka. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengasihi seseorang, tentu kita akan takut melukai hatinya. Ini persoalan love, ini persoalan kasih, ini persoalan bagaimana saudara memperlakukan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apabila engkau memahami Tuhan itu sebagai sesuatu yang berharga dalam hidupmu, pasti engkau akan mengasihi Tuhan. Dan ketakutan yang muncul dalam hidupmu itu adalah engkau takut melukai perasaan Tuhan karena engkau mengasihinya. Sama seperti orang yang sedang jatuh cinta, seperti suami istri yang saling mengasihi, mereka akan saling menjaga perasaan. Bukan karena si istri takut kepada si suami dalam arti kekuatan, bukan arti si suami takut kepada istri dalam arti kekuatan, tetapi si suami takut kepada si istri karena ia mengasihinya dan tidak ingin melukai perasaannya. Dan baliknya, si istri takut kepada suami karena ia mengasihi suaminya dan ia tidak ingin melukai perasaannya. How about us? Bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah ketakutanmu kepada Tuhan karena bersifat politis? Apa ketakutanmu kepada Tuhan bersifat ekonomis? Apa ketakutanmu kepada Tuhan bersifat historis atau traumatis? Tapi firman Tuhan mengarahkan kita. Takutlah kepada Tuhan karena kau mengasihi Tuhan, seperti yang dilakukan Ayub dalam perikop ini. Sikap takut Ayub kepada Tuhan itu disebabkan oleh dua hal. Satu sisi, Ayub mengakui bahwa Allah itu baik dan tetap baik, dan Allah tidak akan pernah berubah, bahwa Allah akan tetap baik. Akan tetapi penderitaan hidup di dunia ini terkadang menggiring manusia kepada sikap kesalahpahaman terhadap Allah. Dan Ayub berusaha untuk tidak salah paham terhadap Allah di tengah-tengah badai pencobaan penderitaan yang sedang menerpa hidupnya. Hal itu tampak dari pengakuan Ayub sendiri yang berbunyi, "For God made my heart weak, and the Almighty terrifies me." Ayub mengakui karena pencobaan hidup terkadang ia merasa wa'el lebih herak, God made my heart weak, atau Tuhan membuat hatinya lemah, rapuh atau putus asa. Dan terkadang Ayub merasa sadai bahal atau Almighty terrifies me, atau yang maha kuasa membuat dirinya ketakutan. Akan tetapi Ayub tersadar bahwa Tuhan itu baik. Tuhan Allah tidak akan membinasakan orang baik dan orang yang benar. Ayub menghibur dirinya kembali bahwa selama ia hidup dalam kebenaran dan kebaikan Allah, pada akhirnya hidupnya akan baik-baik saja. Ia akan dipulihkan Tuhan Allah. Itulah mengapa Ayub berkata, "Because I was not cut off from the presence of darkness, and he died not hide deep darkness from my face." Ayub meyakini selama ia hidup benar di hadapan Tuhan, maka kegelapan pencobaan tidak akan dapat membinasakannya. Selama wajah Ayub menghadap terang Tuhan Allah, maka gelap gulita tidak akan dapat membinasakannya. Tema minggu kita hari ini adalah Allah tidak pernah berubah. Tema minggu ini adalah sebuah good news untuk semua orang berdosa di muka dunia ini. Mengapa? Karena Allah tidak pernah berubah untuk mengasihi kita manusia yang berdosa. Ini menjadi sebuah sukacita dan motor penggerak bagi kita manusia yang berdosa dan hina di dunia ini, bahwa sesungguhnya kita masih memiliki kesempatan untuk memiliki hidup yang lebih baik lagi. Asal kita hidup di dalam Tuhan, asal kita segera bertobat dan percaya kepada Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Allah tidak pernah berubah. Itulah alasannya
Mengapa di tengah-tengah badai pencobaan yang mengerikan, kita dapat merasakan kasih pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan tidak pernah berubah. Maka dari itu, segala pencobaan dan penderitaan yang terjadi dalam hidupmu, jadikanlah untuk mendekatkan dirimu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan jangan pernah jadikan pencobaan penderitaan dalam hidupmu untuk menjauhkan dirimu daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.